れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasa, setelah manga Tokyo Revengers rilis, maka di hari yang sama ataupun H+1, kami akan mulai membahas dan membedah chapter terbaru tersebut lebih dalam lagi. Walaupun chapter 217 ini lebih banyak diisi dengan interaksi atau dialog antara Draken dan Takemichi, namun bagi kami banyak sekali informasi baru yang bisa kita dapatkan dari chapter 217 ini. Salah satunya yang paling menarik perhatian admin adalah mengenai kemampuan Takemichi untuk dapat melihat masa depan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Walau awalnya Takemichi tidak menyadari tentang kekuatan yang dimilikinya ini, namun sepertinya di halaman akhir chapter 217, Ken Wakui akhirnya membuat Takemichi sadar dengan kekuatannya untuk bisa melihat masa depan. Menariknya di sini, ternyata kemampuan Takemichi untuk melihat masa depan ini tertrigger atau muncul lebih sering dari biasanya. Yang pertama saat di chapter 216, ketika Takemichi melihat stick ice cream yang dilempar oleh Kawai Senju, tiba-tiba saja Takemichi mendapatkan penglihatan mengenai kematian Senju di masa depan. Walau di sini belum nampak jelas apa penyebab dari kematian Senju, apakah karena tertusuk benda tajam, tertembak, atau mungkin terkena pukulan benda keras di kepalanya. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu cepat atau lambat tragedi ini akan terjadi. Yang kedua, saat Draken dan Takemichi sedang dalam perjalanan menuju ke kamar Draken di lantai 4. Saat menekan tombol lift, tiba-tiba saja Takemichi kembali dikagetkan dengan vision atau penglihatan masa depannya. Namun kemunculannya saat ini sedikit berbeda. Efek yang ditimbulkan dari kekuatannya ini terlihat seperti halusinasi. Biasanya Takemichi mendapatkan penglihatan masa depan melalui ingatannya. Tetapi kali ini Takemichi bisa melihat langsung hal yang akan terjadi dengan matanya sendiri atau secara sadar. Dalam pandangannya tersebut, tangan dan bagian perut Takemichi terlihat berlumuran darah. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan bagi Takemichi. Beruntung pada momen ini Draken ada bersama dengan Takemichi. Setelah Draken meneriaki Takemichi, yang dari tadi hanya terlihat bengong saja, Takemichi pun akhirnya tersadar dan mereka pun beranjak pergi. Ada sebuah trivia menarik di sini. Ken Wakui memilih angka 4 sebagai pemicu atau trigger Takemichi untuk bisa melihat masa depan bukan tanpa alasan. Dalam kebudayaan Jepang, angka 4 merupakan angka sial atau unlucky number. Dalam pelafalannya, angka 4 di Jepang dibaca dengan shi dan berasal dari kata shinu yang memiliki arti kematian. Berdasarkan mitos tersebut, banyak bangunan-bangunan hotel atau gedung-gedung lainnya di Jepang akhirnya menghilangkan angka 4 dan tidak menggunakan angka 4 sebagai nomor lantai bangunan mereka. Hal ini sama dengan budaya barat yang menganggap angka 13 sebagai angka sial yang mengandung arti kematian ataupun penderitaan. Wow, menarik banget ya. Ternyata jika mengambil referensi dari kebudayaan Jepang, angka 4 yang memiliki arti kematian dengan vision masa depan yang memperlihatkan Takemichi berlumuran darah ini saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada di akhir chapter 217. Saat berjalan keluar kamar, tidak sengaja salah satu saudara perempuan Draken menumpahkan jus tomat ke baju Takemichi. Saat Draken mengejek Takemichi dengan berkata, jika baju Takemichi terlihat seperti berlumuran darah, Takemichi pun akhirnya sadar. Ternyata kejadian ini persis dengan apa yang sudah dia lihat dan dia rasakan sebelumnya. Kali ini kejadian mengenai pembuktian kekuatan Takemichi pun terjadi dengan cepat. Hanya dalam satu chapter, Ken Wakui menunjukkan kekuatan baru Takemichi. Walaupun secara harafiah, hal ini sudah cukup untuk menjawab mengenai kekuatan Takemichi untuk melihat masa depan, tapi ending kali ini memiliki banyak sekali konteks atau maksud yang tersembunyi. Dalam dunia literasi penulisan manga ataupun karya sastra fiksi lainnya, hal ini biasa disebut dengan foreshadowing, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia, memiliki makna sebagai kemampuan penulis untuk memberikan hint atau petunjuk yang tersembunyi mengenai hal yang akan terjadi di kemudian hari dalam ceritanya. Ya, kurang lebih sama seperti apa yang sering dilakukan dan ditunjukkan oleh Oda Sensei, sang penulis manga One Piece. Menurut pandangan admin, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di sini mengenai vision atau penglihatan Takemichi. Yang pertama ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apa yang dilihat oleh Takemichi di awal chapter mengenai tubuh dan bajunya yang berlumuran darah, ternyata itu hanyalah gambaran masa depan, di mana di masa depan dirinya tidak sengaja terkena tumpahan jus tomat. Ini adalah penafsiran yang paling sederhana dari panel tersebut.
Lalu yang kedua adalah, gambaran masa depan yang dilihat Takemichi adalah kematian Draken. Seperti yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya mengenai pemicu kekuatan Takemichi, yaitu ketika Takemichi teringat akan suatu benda, suatu bentuk, suatu lokasi, atau ketika sedang bersama dengan seseorang. Dalam momen ini, Drakenlah orang yang sedang bersama dengan Takemichi. Lalu di rumah Drakenlah yang menjadi lokasi pemicunya. Ditambah angka 4 yang merupakan kamar Draken. Walau sebenarnya admin kurang setuju dengan skenario kedua ini, karena saat arc Mobius, Draken sudah berhasil diselamatkan. Akan sangat membosankan kalau pada arc ini Drakenlah yang kembali terancam terluka ataupun terbunuh. Kemudian pendapat yang ketiga adalah, Takemichi sendirilah yang akan mati pada akhir cerita ini di masa depan. Visionnya kali ini sangat berbeda dengan vision-vision sebelumnya. Penglihatannya kali ini tidak menunjukkan orang lain selain dirinya. Hanya Takemichi sendiri sajalah yang terlihat dengan tubuh dan tangan berlumuran darah. Apakah ini merupakan salah satu foreshadowing dari Ken Wakui mengenai kematian Takemichi pada akhir cerita ini? Bagaimana jika ternyata semua kekacauan ini terjadi karena kehadiran Takemichi? Tidak peduli seberapa banyak Takemichi berusaha merubah masa lalu dan mencoba menyelamatkan teman-temannya, pada akhirnya di masa depan ia selalu gagal dan gagal lagi. Tentu akan sangat menarik sekali jika pada akhirnya justru Takemichi lah yang mengorbankan dirinya sendiri dan mengakhiri putaran waktu atau time loop yang terjadi ini, di mana para time leapers saling bertarung untuk merubah masa lalu yang mengakibatkan terjadinya time paradox dan timeline yang bercabang. Dengan musnah atau matinya para time leaper, termasuk Takemichi itu sendiri, mungkin di sanalah letak kebahagiaan sesungguhnya bagi teman-temannya. Loh, kok malah jadi mirip ending Attack on Titans ya? Oh ya, semua yang admin sampaikan barusan hanya pendapat ya, bukan teori apalagi fakta. Admin di sini hanya mencoba menyampaikan serta merangkum keresahan-keresahan dari para fans Tokyo Revengers setelah membaca chapter terbarunya, yaitu chapter 217. Bagaimana menurut kalian? Apakah manga Tokyo Revengers ini akan memiliki happy ending, di mana semua orang berhasil selamat dan akhirnya bisa hidup dengan bahagia di masa depan? Atau justru malah berakhir dengan bad ending, dengan kematian Maiki, Senju, atau Takemichi itu sendiri? Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!